Assalamualaikum Sobat Eksyar. Kali ini kita akan membahas seputar ekonomi syariah. Fikih Muamalah Part 1. Pengertian: hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdatan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penemuan, dan lain-lain. Ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama, muamalah adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji dari segi subjeknya, lakunya, contohnya hak, harta, kepemilikan, dan akad. Yang kedua, muamalah madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya atau bersifat kebendaan. Contohnya, al-bai, jual beli, syirkah, perkongsian, mudarobah, kerjasama, dan lain-lain. Prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama, prinsip tauhid atau yunaiti, prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip ibadah, prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip kerjasama, prinsip bayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap alaqul karimah. Yang kedua, prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang. Contoh, terhindar dari ihtikar, upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik. Kedua, terhindar dari riba. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, status hukum riba adalah haram. Akad dalam bermuamalah. Pengertian akad. Al-aqd artinya ikatan atau tali sampul. Menurut para ulama fikih, hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun akad, al-aqid atau pihak-pihak yang berakad. Sigat, perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab atau ucapan yang diucapkan oleh penjual, dan kabul, ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli. Al-maqud alai, objek akad, tujuan pokok akad. Macam-macam akad. Akad munjiz ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Akad mualak ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Akad mudaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Ilzam dan iltizam. Ilzam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Iltizam ialah keharusan mengerjakan suatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Asas berakad dalam Islam. Asas ilaiha, nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidan. Asas kebebasan atau al-huriyah, kebebasan untuk membuat perjanjian. Asas persamaan atau al-musawah, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Asas keadilan atau al-adalah. Asas kerelaan atau ar-ridho, transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Asas kejujuran dan kebenaran, as-siddiq. Asas tertulis, al-kitabah. Sekian video edukasi kali ini, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.